kali ini kita akan menyampaikan video tutorial terkait pelaporan SKP tahunan dan bagaimana cara mencetaknya. Seperti yang Bapak Ibu lihat di tampilan depan ini, kita buka aplikasi PPK Online, kita masukkan NIP, passwordnya, kemudian klik login. Sambil menunggu proses loading, kami sampaikan bahwa penginputan realisasi SKP tahunan ini cukup penting bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload atau mencetak SKP dari aplikasi. Jadi Bapak Ibu, untuk cetak SKP itu Bapak Ibu harus menyelesaikan SKP tahunan. Jadi untuk SKP-nya tidak terakumulasi dari laporan PPK bulanan atau laporan realisasi bulanan, tetapi dilaporkan terpisah. Karena PPK atau penilaian prestasi kerja itu terdiri dari dua komposisi, yaitu SKP perilaku, SKP dan perilaku utamanya. Untuk perilakunya itu yang terakumulasi, jadi tidak ada input tahunan, itu akumulasi bulanan. Jadi pastikan perilaku bulanan Bapak Ibu, realisasi perilaku bulanan Bapak Ibu itu sudah selesai semua. Untuk mengeceknya, kita lihat di menu prestasi kerja, kita klik, nah ini kita cek realisasi perilaku bulanan, kemudian submenu perilaku bulanan. Nah, untuk memastikan bahwa semuanya sudah selesai setiap bulannya, Bapak Ibu tinggal melihat saja nilainya di sini. Nah, nanti nilai perilaku tahunannya itu sudah terakumulasi secara otomatis oleh sistem. Baik, setelah memastikan ini, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu melakukan pelaporan realisasi SKP tahunan. Di sini ada menu realisasi SKP tahunan, silakan diklik. Nah, ini di sini mungkin gabungan dari beberapa SKP dari tahun-tahun sebelumnya, tidak tahun berjalan. Jadi Bapak Ibu masih bisa cetak tahun-tahun yang lalu. Ini tahun 2021 juga, tahun yang lalu juga bisa. Nah, ini contohnya kita berikan yang 2021. Kalau kita ingin melihat 2021 saja, kita lakukan group by. Kemudian kita klik add custom group. Nah, kita klik di sini. Kita cari tahun, periode tahun. Nah, ini kita grupkan. Maaf, kita ulangi. Periode tahun apply. Nah, ini dia sudah terkelompokkan per tahun sesuai dengan harapan kita. Kita klik tahun yang kita inginkan, yang ingin kita laporkan realisasi SKP tahunannya. Nah, ini semuanya statusnya realisasi, artinya siap diisikan.
Cara pengisiannya sama dengan pengisian realisasi SKP bulanan. Kita klik satu persatu kegiatan ini. Kliknya di nama kegiatannya. Kita klik edit. Nah, kita isikan ini sesuai dengan target kita yang ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah repot-repot lagi menghitung akumulasi dari realisasi bulan yang Bapak Ibu sudah laporkan. Oke, kualitasnya silakan disesuaikan. Kemudian waktunya 12. Ini bulan. Kemudian kalau ada biaya dimasukkan biayanya. Kemudian angka kreditnya juga menyesuaikan dengan kolom sebelah kiri. Jangan lupa kalau untuk angka kredit menggunakan titik ya Bapak Ibu. Setelah sudah diisi dengan benar, ajukan ke atasan. Bisa pakai tombol yang atas, bisa juga pakai tombol yang bawah. Oke. Ya, lalu gunakan panah ini untuk ke kegiatan berikutnya. Lanjutkan untuk mengisi kegiatan berikutnya sampai selesai. Nah, ini boleh diisi 100% juga boleh diisi kurang dari, sebaiknya ya 95% ke atas ya Bapak Ibu, supaya ketika nanti cetak SKP nilainya tidak terlalu turun. Kan yang diharapkan ini untuk naik pangkat. Nah, naik pangkat itu minimal nilainya untuk bisa naik pangkat itu 76 ke atas. 76 itu paling minimal. Jadi upayakan jangan 76 pas, tapi harus dilebihkan. Tuh. Lakukan langkah ini semuanya, diisi semuanya kegiatannya sampai semuanya sudah terisi. Upayakan diisi dengan benar Bapak Ibu, supaya jangan ada prosedur atau apa, ada langkah-langkah penolakan dan lain sebagainya, nanti tambah lama gitu ya. Jadi sesuaikan saja. Nah, ini saya isi 100 boleh. Awas jangan sampai keliru. Untuk yang atas ini 1000 itu tidak menggunakan titik ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan titik berarti dihitung 1 koma, berarti hanya satu saja yang terakomodir. Oh ya maaf, ini ada ketinggalan.
untungnya untuk laporan SKP tahunan ini kalau Bapak Ibu isinya tidak lengkap, dia ada warning. Jadi kita menghindarkan kita dari membuat kesalahan. Kalau bulanan kan tidak ada warning, jadi kadang-kadang Bapak Ibu masih isinya kosong gitu ya, tanpa memberi catatan karena tidak ada warning. Laporkan semuanya sampai dengan selesai. Kalau ada 9 kegiatan, ya dilaporkan semua 9 kegiatan tersebut. Jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, selesai. Kita sudah cek perilaku, SKP tahunannya juga sudah selesai. Nah, berikutnya adalah kita melaporkan tugas tambahan atau kreativitas tahunan jika ada ya. Mohon diperhatikan, kami tegaskan bahwa tugas tambahan ini walaupun syaratnya itu harus ada SK, tapi tidak lagi dapat mengakomodir tim atau kepanitiaan yang masih tupoksi gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang guru atau kepala sekolah, mohon jangan memasukkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau wakil kepala sekolah sebagai tugas tambahan. Itu tidak dibenarkan ya. Itu sama sekali tidak dibenarkan. Jadi tugas tambahan ini mohon diperhatikan lagi syaratnya itu harus ada SK, berkelanjutan minimal dalam waktu 1 bulan dan bukan tupoksinya ya. Jadi kalau itu tupoksinya berarti tidak bisa gitu ya. Caranya kita create untuk tugas tambahan di 2021.
kemudian klik realisasi siap diisikan. Oh maaf, tugas tambahan. Klik realisasi siap diisikan. Nah, kita isi tugas tambahannya ya. Jadi sekali lagi kami tegaskan, yang paling banyak keliru dalam memahami tugas tambahan itu adalah Bapak Ibu yang di sekolah gitu ya. Sebagai kepala sekolah, sebagai wakil kepala sekolah, wali kelas, kepala lab, kepala perpustakaan, itu tidak lagi dapat dianggap sebagai tugas tambahan gitu ya. Karena apa? Tugas tambahan yang seperti itu ada angka kreditnya. Jadi masuknya ke SKP ya Bapak Ibu ya. Tugas tambahan ini misalnya saya ini di Subbidang Penkom, lalu saya membantu kegiatan tes CPNS gitu ya selama 1 bulan. Jadi tim atau panitia tes CPNS gitu ya. Ruang lingkupnya silakan ditambahkan, lalu dipilih SK-nya. Jadi SK-nya itu minimal 500 kilobyte ya, tidak boleh lebih dari itu. Nah, ya, anggap saja saya sudah memasukkan. Nah, untuk kreativitas pun demikian Bapak Ibu ya. Itu juga Bapak Ibu harus kami harapkan sangat berhati-hati dalam mengisinya. Karena untuk kreativitas ini juga ada syaratnya ya. Bapak Ibu menemukan sesuatu yang baru yang belum pernah ditemukan oleh orang lain sebelumnya. Itu syarat pertama. Syarat kedua itu justru adalah tupoksi Bapak Ibu gitu ya. Syarat keduanya. Syarat ketiga itu ada pengakuan dari minimal pejabat setingkat eselon 2. Jadi walaupun memenuhi 2 syarat tanpa pengakuan tidak bisa dianggap melakukan kreativitas gitu ya. Gitu. Jadi harus ada pengakuan dulu baru bisa dianggap memiliki kreativitas. Ya, jadi saya anggap saya hanya memiliki 1 tugas tambahan saja. Jika sudah, silakan klik ajukan ke atasan. Klik OK. Ya, sekarang sudah di atasan. Ya. Kalau sudah, sekarang caranya untuk mendownload ya, mencetak SKP-nya. Itu ada di menu nih, hasil prestasi kerja, laporan kinerja tahunan. Diklik di sana. Ini ada submenu laporan kinerja tahunan, ada submenu lagi formulir penilaian prestasi kerja dan lampiran. Itu ya, kita klik dua-duanya. Nah, ya karena pengajuan saya yang 2021 masih di atasan, jadi saya anggap sudah tidak bisa di-download ya, kecuali kalau sudah selesai ya. Jadi status pengajuan SKP tahunan dan pengajuan tugas tambahan tahunan saya, kreativitas tahunan saya itu masih di atasan, jadi belum bisa di-download. Jadi pastikan sudah statusnya selesai dulu baru Bapak Ibu bisa mendownload tahun itu. Ini sekarang contohnya saya download yang tahun 2020. Periode awal pembuatan itu 1 Januari 2020. Berarti kalau 2021 Bapak Ibu sesuaikan. Akhir pembuatan 31 Desember 2020. Tanggal pembuatan
31 Desember 2020. Tanggal pembuatan ini adalah tanggal mencetaknya ya Bapak Ibu, seperti tanda tangan Bapak Ibu itu dibuatnya kapan, itu di 31 Desember akhir tahun ya. Diterima oleh atasan langsung itu tanggal berapa, silakan disesuaikan, dan Bapak Ibu melihat harinya itu, kalau hari Minggu ya jangan dipakai. Nah ini karena saya buat di 2020 maka saya cetaknya di Januari 2021. Terus kemudian diterima atasan pejabat penilai 5 Januari 2021. Nah untuk yang mencetak 2021 nanti disesuaikan. Kemudian klik simpan laporan. Nah ini ada pesan error, laporan tidak bisa didownload, tanggal pembuatan dan diterima harus dalam periode Januari. Oh ya, berarti ini Bapak Ibu ya, di sini ya, ini 3 Januari, berarti ini 5, ini 8. Sudah selesai. Ini sudah terdownload atau tercetak soft copy-nya. Kalau sudah, kita close ya. Kalau sudah finish kita close. Dan berikutnya adalah menu lampiran penilaian prestasi kerja. Ini untuk SKP-nya. Nah ini sama, karena punya saya masih di atasan, kita ambil yang 2020 saja. Ya, jabatan saya waktu itu masih Pranata Komputer Muda. Periode pembuatan awal di 2 atau 1 Januari boleh, 2020. Periode akhir pembuatan 31 Desember 2020. Tempatnya Kupang ya, atau untuk Bapak Ibu yang di UPT atau sekolah menyesuaikan tempat tinggalnya. Tanggal pembuatan target 2 Januari 2020. Penilaian 31 Desember 2020. Ini untuk barisnya ya, mau diberikan jeda boleh. Nah ini dua-duanya harus dicetak. Ini untuk SKP-nya dan ini untuk realisasinya. Dua-duanya kita klik. Oke, sudah selesai. Sekarang saatnya kita cek dokumen PDF yang kita sudah download. Nah ini dokumen hasilnya. Ini adalah untuk kolom penilaiannya ya, penilaian akhir.
Nah, ini kenapa buruk saya sudah tidak tahu. Oh iya, karena SKP saya belum selesai. Nanti kita lihat lagi ya. Yang penting intinya bahwa sudah tercetak SKP-nya sesuai yang tahun yang saya pilih. Tuh, oh mungkin tahun 2020 waktu itu masih kita gunakan sebagai uji coba, maka nilai SKP-nya belum selesai ya. Jadi mudah-mudahan untuk Bapak Ibu yang menyelesaikan 2021 dan selesai itu nilainya lebih baik. Kita lihat untuk dua dokumen yang lain. Nah, ini adalah SKP-nya ya. Ini adalah penilaiannya gitu. Ya, ini masih banyak yang nol. Mungkin karena tahun 2021 masih uji coba, jadi masih banyak yang belum tuntas gitu. Tapi pada prinsipnya itulah cara bagaimana Bapak Ibu bisa mencetak SKP Bapak Ibu ya di tahun dimana Bapak Ibu sudah melakukan pelaporan realisasi SKP maupun perilaku. Baik Bapak Ibu, demikianlah video tutorial kita pada hari ini terkait pembuatan atau penginputan realisasi SKP tahunan dan bagaimana mencetak SKP-nya. Sekian penyampaian dari kami. Jangan lupa logout dulu. Nah, salam sehat dari kami dan sekian dan terima kasih.